tiga topik tadi yang kita mau angkat di dalam film ini. Yang satu mengenai bully, yang kedua mengenai geng motor liar, ketiga mengenai pergaulan dan keadilan. Masih ada tersangka yang belum juga sampai sekarang tertangkap ya Ibu. Ya, jadi semoga dari film ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran untuk penonton. Baik, kalau gitu selanjutnya apa sih Pak yang diharapkan sebenarnya dari film ini? Ada lagi mungkin Pak selain 3 hal tadi Pak? 3 hal itu mungkin yang menurut saya paling penting. Paling utama penting ya, dan keluarga juga setuju. Ketika saya bicara sama Ibu Mariana sebagai kakak almarhumah, beliau juga bilang bahwa dia nggak mau ada wina-wina lagi ke depannya. Wina lagi ke depannya. So itu yang membuat saya oke, ayo kita garap film ini. Ikut branding saya Pak. Dan kenapa film horor? Karena ada video kesurupan almarhumah yang itu menjadi sebuah bisa dibilang viral ya. Dari gara-gara itu kita angkat ini menjadi crime horror. Membuat keluarga ya akhirnya setuju kalau kisah Vina ini akhirnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar. Sebelumnya terima kasih, saya kakak dari almarhum Vina. Saya setuju untuk dijadikan film. Sebelumnya hanya ingin lebih banyak doa untuk adik saya sendiri. Terus ya sama seperti Pak Deres, jangan ada film-film yang lain karena udah cukup adik saya aja gitu. Kemudian kesannya kalau boleh tahu nih dari Kak Mariana, dari keluarga gitu, kesannya setelah akhirnya hari ini ya melihat langsung, belum filmnya ya karena memang filmnya belum launching baru tanggal 8 Mei ya, akhirnya bagaimana kesannya setelah melihat trailer atau cuplikan dari film Vina sebelum 7 hari ini? Kesannya ada kemiripan sih, dari cerita ada kemiripan, cukup bagus juga, bagus sih. Ya pertama saya waktu lagi ditawarkan cerita ini, kita udah aware belum, oh ini sempat ada kejadian orang itu tuh. Terus saya baca-baca, oh my god, saya kejadian tragedi yang sangat mengeraskan gitu ya. Dan sampai sekarang itu tadi kan justice-nya is not served properly gitu. Jadi masih ada tersangka yang belum tertangkap. Nah ini yang membuat saya apa ya, ya bisa dibilang kecewa sih sama hukum di negara ini yang tumpul ke atas dengan terus tajamnya ke bawah gitu. Jadi yang saya merasa harusnya sih bisa tangkap gitu, harusnya harusnya nggak seperti itu lah, harusnya keadilan dan hukum di negara ini bisa diterapkan lebih baik. Dan ini moralitas apa ya, anak-anak geng motor ya, preman-preman di ini yang semakin nggak bisa di luar kendali lah gitu. Geng motor ini udah bukan kenakalan remaja lagi, ini udah kriminalitas gitu kan ya. Saya jadi apa ya, agitated tuh apa ya, kayak gelisah sendiri gitu kan. Makanya saya semuanya harus dikerjakan ini, harus dibuat film ini. Film ini menjadi penting untuk dibuat karena dari prosesnya aja itu udah banyak terjadi hal-hal yang serupa gitu. Bahkan kemarin bulan lalu ya di Lampung juga kejadian anak 16 tahun diculik terus di abuse, sexual harass bareng-bareng semua. Maksudnya it keeps happening gitu di negara ini sih, di dunia dan negara ini gitu, terusnya gitu kan. Dan itu sangat menggelisahkan, apalagi saya punya anak perempuan gitu. Saya juga punya keluarga, relasi-relasi yang penyintas kekerasan seksual juga gitu. Jadi yang film ini menjadi penting dan saya ya itu tadi saya harus bikin ini film nih gitu kan. Jadi untuk mengangkat awareness dari para penonton sekalian semuanya secara umum, secara general dan secara khususnya untuk para yang berwenang nih, yang berwajib, yang harusnya ditugaskan untuk menjaga ini semua agar tidak terjadi gitu kan. Itu sih awarenessnya. Tadi pertanyaannya apa ya? Udah dijawab ya? Udah dijawab. Terus kalau boleh sedikit cerita nih Mas Anggi nih, pengalaman atau mungkin ada kejadian-kejadian menarik selama
proses pembuatan film ini baik dari pre-pro, dari produksinya sendiri sampai pasca produksinya? Ya baik. Mungkin ini film yang banyak banget kejadian yang paling banyak gitu ya, terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar Nurul, di luar Vika gitu ya. Di luar Nurul kan lagi kata-kata yang lagi in banget ya. Iya. Dari hari pertama kita sampai di Cirebon aja gitu kan. Ya saya udah mimpi macam-macam gitu kan, dan satu hotel tuh kru juga udah mimpi macam-macam gitu kan. Jadi yang pengalaman yang secara sosialnya dan secara spiritualnya itu sangat beda dari yang sebelumnya lah gitu. Jadi ya sampai maksudnya bisa dibilang juga kita mungkin karena kita mendalami terlalu dalam gitu ya cerita ini semuanya, karakter almarhumah Vina, dan kita benar-benar napaktilas dari kejadian-kejadiannya, tempat-tempatnya semuanya gitu. Kita kayak benar-benar kenal dengan almarhumah, dan benar-benar tingkat kepedulian itu udah meresap banget. Jadi yang kita merasakan, bahkan dari pemain sendiri itu kan kadang merasakan kok kayak ada kehadirannya almarhumah pada saat di lokasi syuting gitu kan. Sampai ada yang viral itu pas kita di lokasi syuting yang jalanan macet banget itu, terus ada yang bilang bahwa oh dia ada di situ tuh gitu kan, kayak gitu aja gitu kan. Dan itu bukan 1-2 orang yang ngalamin gitu, jadi hampir banyak lah dari jajaran kru dan pemain yang merasakan pengalaman spiritual yang berbeda di film ini.